Indonesia adalah bangsa yang lahir dari pertarungan panjang, penjajahan, revolusi, dan perebutan makna kemerdekaan. Namun di balik sorak kemenangan, selalu ada suara-suara yang dibungkam, kritik yang disenyapkan, dan tokoh-tokoh yang disingkirkan dari panggung utama sejarah. Pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno, banyak nama besar yang pernah berjasa justru dijadikan tahanan politik. Mereka dianggap lawan, musuh, atau ancaman terhadap jalannya revolusi. Rekaman yang kini menjadi arsip sejarah menampilkan momen yang langka. Wajah-wajah para tahanan itu saat mendengar kabar bahwa mereka akan bebas. Mereka adalah Syafruddin Prawira Negara, Poncke Princen, Muhammad Roem, Sultan Hamid II, Mokhtar Lubis, dan Anak Agung Gede Agung. Siapakah mereka? Mengapa orang-orang dengan jasa besar ini justru dipenjara, dan bagaimana akhirnya mereka dibebaskan? Setelah pengakuan kedaulatan 1949, Indonesia memasuki fase penuh gejolak. Sistem parlementer yang diterapkan pada awal 1950-an membuat pemerintahan jatuh bangun. Hampir setiap tahun kabinet berganti. Demokrasi multipartai justru melahirkan instabilitas. Presiden Soekarno menilai bangsa ini belum siap dengan demokrasi liberal. Ia menggagas sistem baru, demokrasi terpimpin. Konsep ini mulai diterapkan sejak Dekret 5 Juli 1959. Dalam demokrasi terpimpin, Soekarno memusatkan kekuasaan di tangannya. Ia menggandeng militer, Partai Nasional Indonesia, PNI, dan Partai Komunis Indonesia, PKI, dalam konsep Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Semua partai dan tokoh politik dipaksa tunduk pada garis besar revolusi. Namun suara-suara kritis yang menolak otoritarianisme ini dianggap pengganggu. Surat kabar dibredel, partai-partai dibubarkan, dan tokoh-tokoh yang tidak sejalan di penjara. Dari sinilah kisah para tahanan politik dimulai. Nama Syafruddin Prawira Negara tercatat gemilang dalam sejarah Indonesia. Pada Desember 1948, ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua dan menawan Soekarno-Hatta di Yogyakarta, Republik seakan jatuh. Namun Syafruddin yang kala itu menjabat Menteri Kemakmuran, membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI, di Bukit Tinggi. Selama hampir 8 bulan, PDRI menjaga legitimasi Republik di mata dunia. Tanpa langkah itu, Indonesia bisa saja dianggap bubar. Maka banyak sejarawan menilai, tanpa Syafruddin, mungkin Republik tak akan bertahan. Namun nasib berubah pada akhir 1950-an. Syafruddin termasuk tokoh yang kecewa dengan arah pembangunan di Jakarta. Ia menilai Soekarno terlalu memusatkan kekuasaan dan melupakan daerah. Ketidakadilan pembagian hasil sumber daya melahirkan gerakan di Sumatera, PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, tahun 1958. Meski mengklaim ingin menyelamatkan Republik, PRRI dianggap pemberontakan. Syafruddin yang awalnya simbol penyelamat, kini dicap pengkhianat. Ia ditangkap dan ditahan, menjalani hari-hari panjang sebagai tapol. Poncke Princen datang ke Indonesia sebagai serdadu Belanda. Namanya asli Jan Cornelis Princen. Ia bagian dari tentara yang berusaha merebut kembali Hindia Belanda setelah Jepang kalah. Namun perjalanan di tanah jajahan mengubah hatinya. Ia melihat kekejaman yang dilakukan tentaranya sendiri terhadap rakyat Indonesia. Nurani Poncke memberontak. Ia lalu membelot, meninggalkan barisan Belanda dan bergabung dengan pejuang Republik. Setelah Indonesia merdeka, Poncke tetap memilih tinggal. Ia menjadi warga negara Indonesia, mengabdikan diri sebagai aktivis kemanusiaan. Ia vokal membela korban penindasan, baik sipil maupun militer. Tetapi kritiknya dianggap berlebihan. Pada masa Soekarno, ia menyoroti penahanan tanpa pengadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kekerasan negara. Aktivisme ini membuatnya dianggap pengganggu stabilitas. Ironis, seorang Belanda yang membelot demi Indonesia justru dipenjara oleh Indonesia sendiri.
Muhammad Rum dikenal luas lewat perundingan Rum-Roijen tahun 1949. Dari meja perundingan inilah jalan menuju konferensi meja bundar terbuka hingga Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Sebagai tokoh Partai Masyumi, Rum berkomitmen pada demokrasi, Islam modernis dan konstitusi. Namun Soekarno melihat Masyumi sebagai oposisi besar, apalagi ketika beberapa tokoh Masyumi mendukung PRRI. Meski Rum sendiri tak pernah mengangkat senjata, kedekatannya dengan Masyumi membuatnya ikut terseret. Setelah Masyumi dibubarkan tahun 1960, banyak tokohnya ditangkap. Muhammad Rum pun menjadi tahanan politik. Dari diplomat internasional yang pernah berjabat tangan dengan Belanda di Den Haag, ia kini terkungkung di balik sel. Nama Sultan Hamid II abadi dalam sejarah karena dialah perancang lambang negara Garuda Pancasila. Namun perjalanan hidupnya penuh kontroversi. Sebagai bangsawan Pontianak, ia pernah terlibat dalam politik federal bentukan Belanda. Ia kemudian dikaitkan dengan pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, tahun 1950 di Bandung. Meski keterlibatannya masih diperdebatkan, namun stigma pengkhianatan melekat kuat. Soekarno tak pernah sepenuhnya percaya pada Sultan Hamid II. Ia lalu ditangkap dan ditahan. Ironi terbesar, sang pencipta lambang persatuan bangsa justru dianggap ancaman terhadap persatuan itu sendiri. Sebagai wartawan dan sastrawan, Mohtar Lubis percaya bahwa kebenaran harus disuarakan. Melalui Harian Indonesia Raya, ia mengungkap kasus korupsi, salah urus negara, hingga penyalahgunaan kekuasaan. Tulisan-tulisannya pedas, tanpa kompromi. Ia menjadi simbol kebebasan pers. Namun bagi Soekarno, kritik seperti itu adalah racun bagi revolusi. Media yang terlalu bebas dianggap mengganggu stabilitas. Harian Indonesia Raya dibredel dan Mohtar Lubis dijebloskan ke penjara. Baginya, penjara hanyalah bukti bahwa kata-kata bisa lebih menakutkan daripada peluru. Anak Agung Gede Agung lahir dari keluarga bangsawan Gianyar, Bali. Ia berpendidikan tinggi, cerdas, dan piawai dalam diplomasi. Pernah menjadi Menteri Luar Negeri, ia memainkan peran penting dalam diplomasi menuju pengakuan kedaulatan Indonesia. Namun pada masa demokrasi terpimpin, ia menolak arah politik yang dianggap otoriter. Kedekatannya dengan oposisi membuat Soekarno mencurigainya. Ia pun ditahan meski jasa-jasanya bagi Republik tak bisa dipungkiri. Vence Sumual adalah perwira TNI Angkatan Darat yang dikenal luas sebagai penggerak Permesta, Perjuangan Semesta, pada tahun 1957. Gerakan ini pada mulanya lahir sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan pembangunan yang dianggap hanya berpusat di Jawa dan mengabaikan kawasan luar Jawa, terutama Indonesia bagian timur. Namun gerakan Permesta kemudian berkembang menjadi pemberontakan bersenjata yang ditentang pemerintah pusat. Karena itu, Vence Sumual dianggap memberontak terhadap Republik. Setelah operasi militer pemerintah berhasil menumpas gerakan tersebut, ia tertangkap dan dipenjara sebagai tahanan politik. Sebagai seorang tapol Orde Lama, Vence Sumual menjalani masa-masa panjang dalam tahanan sebelum akhirnya dibebaskan. Kisahnya menambah daftar panjang para tokoh bangsa yang pernah mengalami pahitnya penjara politik di tengah dinamika dan konflik ideologi Indonesia pasca kemerdekaan. Di penjara, mereka berbeda latar belakang, berbeda ideologi, berbeda suku, bahkan berbeda bangsa. Namun nasib menyatukan mereka. Syafruddin yang religius, Rum yang diplomat, Sultan Hamid yang bangsawan, Ponce yang bekas serdadu Belanda, Mohtar Lubis yang wartawan, Anak Agung yang aristokrat Bali, dan Vence Sumual, pencetus otonomi daerah, semua sama, tahanan politik. Mereka membaca, berdiskusi, menulis catatan-catatan kecil. Ada yang berdebat tentang masa depan Indonesia, ada yang diam dan pasrah, ada pula yang tetap bersemangat menyusun gagasan. Tahun demi tahun berlalu. Pertengahan 1960-an, Indonesia diguncang perubahan besar.
peristiwa G30S 1965 menjadi titik balik yang mengguncang negeri. Partai Komunis Indonesia dibubarkan, Orde Lama yang dipimpin Soekarno perlahan runtuh, dan kekuasaan berpindah ke tangan Orde Baru di bawah Soeharto. Dalam arus perubahan itulah, kisah para tahanan politik menemukan babak baru. Mereka yang dahulu kawan seperjuangan, namun kemudian terjebak dalam pusaran politik, akhirnya mendengar kabar pembebasan. Dari balik jeruji besi, pintu-pintu penjara yang selama ini mengurung mulai terbuka. Rekaman video yang tersisa dari masa itu memperlihatkan hari bersejarah. Wajah-wajah muram berubah menjadi senyum lega. Para tahanan keluar satu persatu menatap dunia luar dengan penuh harapan. Di antara mereka, tampak tokoh-tokoh penting yang namanya tercatat dalam sejarah bangsa. Syafruddin Prawira Negara, sang penyelamat Republik ketika Jakarta jatuh pada masa agresi militer Belanda. Ponce Princen, seorang Belanda yang memilih membela Indonesia hingga akhir hayatnya. Muhammad Rum, diplomat ulung yang dikenal karena ketulusannya menjaga kehormatan Republik. Sultan Hamid II, perancang lambang Garuda Pancasila yang menjadi simbol negara. Mohtar Lubis, wartawan keras kepala yang tak pernah berhenti bersuara meski berisiko. Ida Anak Agung Gede Agung, diplomat asal Bali yang memperjuangkan martabat Indonesia di dunia internasional. Dan Venje Sumual, pejuang yang lantang membela hak-hak daerah dan keadilan bagi rakyat. Momen itu bukan sekadar pelepasan dari penjara, melainkan juga babak baru perjalanan bangsa. Senyum, pelukan, dan langkah-langkah ragu mereka menuju kebebasan adalah simbol bahwa sejarah Indonesia selalu bergerak, penuh luka, penuh harapan, namun terus berlanjut. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, kisah para tahanan politik ini adalah cermin perjalanan bangsa, bahwa Indonesia bukan hanya dibentuk oleh mereka yang berkuasa, tetapi juga oleh mereka yang pernah dibungkam. Sejarah kadang kejam, menukar jasa dengan jeruji. Namun waktu akhirnya menunjukkan suara-suara itu tak pernah bisa dipadamkan. Kebenaran memang sering diperdebatkan, tapi sejatinya kebenaran hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, di balik tembok penjara, kisah para tahanan politik Orde Lama menyimpan pelajaran berharga. Mereka adalah manusia yang pernah terjebak dalam pusaran sejarah, dipisahkan dari keluarga, kehilangan kebebasan, dan terperangkap dalam stigma. Namun dari penderitaan itu, lahir sebuah cermin bagi generasi muda Indonesia hari ini. Sejarah mengajarkan bahwa kekuasaan yang absolut bisa melahirkan luka. Banyak tapol ditahan tanpa pernah diberi kesempatan membela diri. Dari sini kita belajar bahwa demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia adalah fondasi yang harus dijaga agar bangsa ini tidak kembali terjerumus ke dalam kegelapan yang sama. Namun kisah mereka bukan hanya tentang derita. Ada juga keteguhan, keberanian, dan daya juang. Meski di penjara, ada yang tetap menulis, berpikir, dan berkarya. Dari mereka, generasi muda bisa belajar arti ketabahan, bahwa badai sebesar apapun tidak boleh mematikan api semangat. Lebih dari itu, Tapol Orde Lama mengingatkan kita akan pentingnya kemanusiaan. Perbedaan ideologi atau pandangan seharusnya tidak menjadikan manusia saling meniadakan. Justru dengan menghormati perbedaan, bangsa ini bisa tumbuh lebih matang. Dan pada akhirnya, sejarah mereka memberi pesan tentang rekonsiliasi. Luka masa lalu memang berat, tetapi bangsa ini hanya bisa melangkah maju dengan keberanian untuk belajar, memaafkan, dan tidak terus terjebak pada dendam. Bagi generasi muda, inilah hikmah yang perlu direnungkan, bahwa kebebasan berpikir adalah hak, bahwa keadilan adalah tiang bangsa, dan bahwa kemanusiaan harus berdiri di atas segala perbedaan. Dari kisah Tapol Orde Lama, kita diingatkan bahwa masa lalu bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dijadikan pelita di jalan yang akan datang.